Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang bertempat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit. Salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro tahun ajaran 2021-2022. Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan dengan kompetensi lulusan program studi dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan. Tema KKN Tim 2 Universitas Diponegoro adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan stunting, dan pelaksanaan program yang didasarkan pada Sustainable Development Goals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Iqbal Ramadan dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Berikut merupakan video profil Karanganyar Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babin Kaptipmas Kelurahan Karanganyar Gunung, Bribka Eko Darsono. Di sini saya akan memberikan suatu informasi di wilayah saya, di wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung tentang pengguna narkoba. Jadi untuk di wilayah saya ini, untuk pengguna narkoba itu tidak ada. Tapi untuk miras dan pil koplo si semua RW hampir remaja melaksanakan hampir melaksanakan, tapi tidak semua, ada titik tersendiri, mungkin sebagian kecil yang konsumsi miras dan pil koplo dari RW 1 sampai RW 6. Kita sudah melaksanakan kegiatan pembinaan, peneguran secara lisan maupun dengan kegiatan penyuluhan, dan apabila saya temukan di wilayah, terdapat di wilayah, saya berikan suatu teguran baik secara fisik maupun penyitaan dan miras tersebut. Nah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan daerah yang memiliki kontur yang terjal dan berbukit. Dikarenakan keadaan topografi yang beragam seperti ini, dapat menyebabkan permasalahan yang dapat terjadi. Salah satunya adalah bencana tanah longsor. Tercatat pada tanggal 20 Januari dan 1 Mei 2022, terjadi bencana longsor di RT 1 RW 4 Karanganyar Gunung. Walaupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sigap dalam menangani bencana tersebut, perlu juga dari masyarakat dapat mencegah dan menanggulangi bencana ini. Tanah longsor tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, tata guna lahan yang tidak optimal, struktur tanah dan batuan, serta kontur permukaan bumi. Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari. Sebagian besar wilayah di Karanganyar Gunung memiliki kontur tanah yang cukup curam, seperti yang terlihat di belakang saya, dengan luas wilayah mencapai 80 hektar. Namun demikian, Karanganyar Gunung memiliki 6 RW dan 50 RT dengan lebih dari 10.000 penduduk. Lalu, bagaimana potensi wilayah Karanganyar Gunung? Dua RW dari Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan kampung yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Semarang sebagai kampung tematik. RW 2 merupakan kampung tematik pilah sampah, di mana pilah sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memilah-milah sampah dan mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang telah dikelompokkan kemudian dapat dijual ataupun disulap menjadi barang dengan nilai jual dan estetika tinggi. Terdapat berbagai macam kerajinan yang telah dibuat, seperti kerajinan dekoratif dengan desain fauna atau kerajinan fungsional lain seperti pot bunga.
Kampung pilah sampah ini memiliki potensi besar untuk dilakukan pelebaran atau perluasan area, sehingga dapat menjadi bank sampah yang tidak hanya meliput RW 2 saja, namun satu kelurahan Karanganyar Gunung. Wilayah dengan potensi besar yang kedua pada Kelurahan Karanganyar Gunung adalah RW 5 sebagai kampung tematik home industry. Disebut kampung tematik home industry karena terdapat 42 UMKM yang seluruhnya didirikan dan dikelola oleh penduduk RW 5, tentunya dengan keunikan masing-masing. Kebanyakan UMKM di kampung tematik home industry bergerak di bidang kuliner dan kerajinan. Beberapa di antaranya adalah tahu bakso 2W, Hazel chiffon cake, dan masih banyak lagi. Saat ini, kampung tematik home industry telah memiliki galeri walau masih belum dikembangkan secara optimal. Lalu, masalah apa yang kami temukan di Kelurahan Karanganyar Gunung? Inilah hasil wawancara dengan perangkat kelurahan yang telah kami lakukan. Sesuai dengan tema KKN tahun ini, maka dari itu, mahasiswa membuat program, yakni Program Peningkatan Kesadaran Remaja akan Bahaya Narkoba yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, pukul 7 malam, hingga selesai dengan jumlah peserta 20 orang. Rangkaian acara program ini yaitu pembagian leaflet, sambutan, pemaparan materi, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham peserta dalam menangkap materi yang telah disampaikan. Program mencegah stunting yang dirancang oleh kami yaitu program 1 RW 4 Kelor. Program ini dilaksanakan jadi 2 tahap, yaitu proses penyerahan dan edukasi manfaat kelor yang pertama pada tanggal 24 Juli dan diserahkan kepada Ketua RW 4 dan Ketua RW 5. Sedangkan proses penyerahan dan edukasi manfaat kelor yang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli dan diserahkan kepada Ketua RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 6. Serta dilakukan penanaman pohon kelor secara langsung di RW 1.
Program pembuatan desain 3D halaman gedung FKK ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus hingga 2 Agustus 2022 dengan pelaksanaannya yaitu penyerahan gambar desain 3D kepada pihak kelurahan selaku pelaksana kegiatan renovasi halaman. Gambar desain terdiri dari foto halaman sebelum dibersihkan, gambar desain SketchUp, dan gambar 3D. Program edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana dengan media buklet ini dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu edukasi dan penyerahan tahap pertama pada tanggal 31 Juli yang diserahkan kepada Ketua RT 3, RT 5, RT 7, dan RW 4. Sedangkan edukasi dan penyerahan pada tahap 2 pada tanggal 1 Agustus yang diserahkan kepada Ketua RT 1 dan RT 2. Kesan saya terhadap mahasiswa-mahasiswa KKN tahun ini, saya sangat berkesan sekali karena mas mbaknya ini bisa membaur dengan masyarakat, kemudian juga bisa membawa diri ke masyarakat, membantu program-program dari kelurahan juga. Kemudian yang terakhir yaitu pesan saya kepada mahasiswa, semoga menjadi generasi penerus yang tangguh, kemudian menjadi sukses dan sesuai harapannya bisa bekerja dengan baik dan juga dapat menerapkan ilmu-ilmunya untuk kemanfaatan kepada masyarakat. Terakhir, saya berterima kasih kepada pembimbing dan juga semua yang terlibat dalam kegiatan dari mahasiswa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Darsono, Babin Kamtimas Kelurahan Karanganyar Gunung. Pesan dan kesan mahasiswa Undip tahun 2022 yang sekarang ini di Kelurahan Karanganyar Gunung. Jadi mahasiswa Undip yang berada di Kelurahan Karanganyar Gunung ini akan membantu masyarakat Kelurahan Karanganyar Gunung, karena program-program mahasiswa ini juga membantu kemajuan masyarakat Karanganyar Gunung, terutama ini programnya yaitu tentang masalah narkoba, terus giat stunting, posyandu, podarwis, bilang sampah, terus UMKM. Jadi mahasiswa ini langsung terjun ke wilayah, membaur dengan masyarakat, membantu kemajuan dan kemakmuran wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung. Saya berharap dengan adanya KKN mahasiswa Undip ini, Karanganyar Gunung juga semakin maju, dan saya berharap semoga mahasiswa Undip ini kedepannya semakin sukses